Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel YouTube ini. Saya adalah pendeta jemaat di Gereja Getsemani Madidir, Kota Bitung. Luar biasa, saya senang sekali boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali lewat media YouTube ini. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Semua ada sehat-sehat, ada kuat-kuat, ya, semua dalam keadaan yang diberkati. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, saat ini kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, tulis komentar positif, dan jangan lupa juga untuk membagikan atau men-share video ini, sehingga pun ketika Bapak Ibu Saudara diberkati, orang lain juga diberkati. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 29 Januari sampai 4 Februari 2023, yaitu terdapat dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dan sebelum kita akan membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini memberikan motivasi bagi kami, supaya kami ketika hidup menjalani kehidupan kami, senantiasa kami akan berlaku bijak di tengah-tengah kehidupan yang Engkau anugerahkan. Berfirmanlah bagi kami saat ini, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Mari kita membaca bersama Amsal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini diangkatlah tema oleh gereja kita, yaitu jadilah bijak. Nah, saudara-saudara, siapa di antara kita yang tidak mau untuk menjadi orang bijak? Pasti di antara kita semua, orang pasti suka menjadi orang bijak. Tapi ada banyak orang cuma suka jadi bijak, Nih mau belajar, ya, tidak mau hidup dalam kebenaran, tidak mau bertobat, makanya cuma suka jadi bijak, tetap bebal. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk supaya menjadi orang bijak. Jadilah bijak. Makanya itu sama dengan orang yang mau suka kurus, mau suka langsing, tapi kuat makang. Kapan langsingnya kalau kuat makang? Ya, cuma suka cita-cita kurus, nyak berhenti makang. Dalam pengertian 1 hari 3 kali, dia bagi 5 kali. Kapan kurusnya? Itu sama yang tadi kita bilang, ya. Mau suka jadi bijak,
tetap bebal karena apa? Tidak mau hidup dalam kebenaran, tidak mau hidup dalam pertobatan. Sehingga tadi dikatakan oleh tema, jadilah bijak. Makanya firman Tuhan saat ini membahas tentang kehidupan orang bijak dan orang bebal. Ya, atau kehidupan orang benar dan orang fasik. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini secara berulang-ulang, sungguh sangat jelas dan dapat kita pahami secara bersama, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Karena bagian firman Tuhan yang telah diterjemahkan ini oleh Lai, ini sungguh membuat kita sangat mengerti. Sehingga saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat jelas bagaimana supaya menjadi orang yang bijak ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini. Karena di sini berisi tentang nasihat, ya, beragam macam nasihat, ya, banyak hal yang diberikan oleh penulis dari pembacaan ini. Sehingga ketika kita mengikuti bagian firman Tuhan ini, maka kita akan menjadi orang bijak. Makanya dikatakan oleh tema, jadilah bijak. Kenapa kita harus menjadi bijak, saudara-saudara? Nah, ini akan kita bahas. Dikatakan di ayat 1, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ternyata sangat penting menjadi orang yang bijak. Karena di sini jelas penulis memberikan sebuah gambaran bahwa ketika memiliki anak dan ketika anak itu menjadi bijak, maka anak yang bijak itu akan mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi ketika memiliki anak, namun anak itu menjadi bebal, akan mendatangkan kedukaan bagi ibunya atau orang tuanya. Ini suatu gambaran bagaimana penting kehidupan menjadi pribadi yang bijak. Ya, karena seorang yang bijak akan mendatangkan sukacita. Jadi kalau bilang mendatangkan sukacita, akan menghadirkan sukacita. Sukacita bicara apa? Suka hati, kegembiraan, kebahagiaan. Ya, betapa senangnya orang tua ketika memiliki anak yang dengar-dengaran, ya, nyandak pamalawang, ya, anak yang baik, sopan, menghormati orang tua. Memang luar biasa. Nah, anak yang bijak adalah bagian itu semua, sehingga dikatakan anak yang bijak akan mendatangkan sukacita kepada ayahnya atau orang tuanya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang bijak, ya. Apalagi kalau di sekolah, ya, dia sangat pintar, sangat pandai, ya, sehingga dia ranking 1 terus, saudara-saudara. Tentunya itu menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua. Ya, baru-baru viral di FB ada anak kelas 2 SD yang menjadi juara dunia, ya, matematika. Wah, luar biasa anak ini memiliki kepintaran, kepandaian, kecerdasan yang luar biasa. Bisa menjadi pemenang, bisa menjuarai olimpiade matematika. Ini satu hal yang luar biasa. Sehingga sebagai orang tua tentunya sangat bersukacita, sangat senang, ya, memiliki anak yang pintar, yang pandai, yang bijak, ya. Apalagi kalau misalkan setiap terima hasil atau rapot, dia ranking 1 terus. Aduh, memang menjadi sebuah kesukaan, ya, sukacita. Beda dengan anak yang bebal. Penerima rapot kamari merah semua, saudara, ya. Remedial semua tuh mata pelajaran. Aduh, bebal ini kan apa, ya? Pamalawang, kumabal, keras hati, ya, tekeng pongo, pura-pura nyanda mengerti, ya, keras. Sehingga ini merupakan sebuah kedukaan bagi seorang ibu atau orang tua ketika memiliki anak yang bebal. Sehingga tadi saya katakan, ya, siapapun di antara kita tidak mau
menjadi bebal. Pasti kita mau menjadi orang yang bijak. Sehingga kalau mau menjadi orang bijak, mari berlakulah bijak di tengah-tengah kehidupan yang ada. Karena orang bijak dampaknya memberi sukacita. Orang bijak itu kalau DP bahasa Manado bilang jakase sukacita. Ya, sukacita ini adalah bagian penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau orang yang tidak mendatangkan sukacita, cuma marah-marah, ya berarti dia bukan bagian dari orang bijak. Karena orang bijak itu, firman Tuhan bilang akan mendatangkan sukacita. Makanya orang kalau bijak, orang akan menjalani kehidupan ini dengan baik, memberi dampak. Dan dampak itu adalah sukacita. Di mana kita pergi dan berada, di sana ada sukacita. Karena orang senang dengan torang. Karena torang apa? Bijak. Dalam bertutur kata, dalam berpikir, tapi juga dalam perbuatan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang bijak ini juga akan menggunakan waktu yang Tuhan berikan bagi dia untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan yang ada. Contohnya di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab, apalagi di dalam dunia pekerjaan. Ya, orang yang bijak itu pasti dia menjadi orang yang rajin. Makanya di ayatnya yang keempat, firman Tuhan mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang bijak pasti rajin. Nyandak mungkin orang bijak kong pemalas. Ya, ini sangat jelas. Firman Tuhan mengatakan, ya, rajin itu bagian dari kehidupan yang bijak. Karena dia rajin, dia akan menjadi kaya. Karena DP rajin, ya. Makanya orang yang rajin akan semangat dalam bekerja. Karena ayat ini tentunya menegaskan tentang sebuah pekerjaan, ya. Karena di sini dikatakan tangan orang rajin menjadikan kaya. Berarti ini menunjuk pada seseorang yang melakukan pekerjaan yang dijumpai oleh tangannya untuk dikerjakan. Tapi tangan yang lamban membuat miskin. Nah, saudara-saudara, lamban. Pernah lihat enggak orang yang lamban, ya, yang lama? Lamban ini kan berarti tidak cekatan, lama, atau foya. Pokoknya pelang sekali dan saudara-saudara, ya. Kalau berjalan kaki, orang yang lamban ini paling sudah tinggal jauh. Makanya orang kalau rajin itu dia akan selangkah di depan. Ya, orang yang rajin itu pasti dia bangun pagi-pagi. Ya, amin saudara. Ya, orang kalau pemalas bangun tengah hari saudara. Tapi orang kalau rajin dia akan bangun pagi-pagi. Ya, dia susah dia makanan, dia susah dia kopi, ya, susah makan anak karena dia rajin. Tapi orang kalau pemalas, jam 11 dia baru bangun, jam 12 dia baru bangun. Pokoknya tengah hari tua dia baru bangun saudara. Ini model begini, ini model tinggal dengan mama mantu, ya. Kaget apa usir. Makanya orang mesti jadi orang yang bijak. Bijak ini tadi ya, saya menjelaskan orang kalau bijak pasti rajin. Makanya orang kalau rajin, saudara, ya bagaimana dia bisa jadi kaya? Makanya orang kalau rajin, dia akan kerja apa saja. Mau ojek boleh, mau jadi tukang boleh, mau kalau boleh, ya bako boleh saudara-saudara. Karena dia rajin. Ya, beda dengan orang kalau pemalas. Orang kalau malas pilih-pilih kerja. Kapan mau kaya? Kapan mau dapat berkat? Kalau kurang pilih-pilih kerja saudara. Tapi orang kalau rajin, di mana saja, ya, dia pasti akan melakukan tugas dan tanggung jawab yang ada. Makanya
torang jangan menjadikan tompe diri ini sebagai orang yang malas, tapi torang harus menjadi orang yang rajin. Karena orang yang bijak adalah kehidupannya menjadi sebuah kehidupan yang memberi dampak, yaitu rajin, ya. Bukan hanya tadi dampaknya sukacita, tapi juga yang kedua adalah rajin. Makanya orang kalau bijak itu dia nggak mungkin pamalas, saudara-saudara. Lihat di mana orang bijak pamalas, ya? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mari orang jangan malas, apalagi kalau di pelayanan, ya. Karena ada itu pelayan yang malas kalau jam melayani, ya, banyak alasan. Orang kalau malas banyak alasan, saudara. Tapi orang kalau rajin ada solusi. Makanya orang kalau terlalu banyak alasan itu malas. Sehingga orang jangan jadi orang yang suka terlalu banyak alasan, tapi orang mesti punya banyak solusi. Sehingga orang benar-benar memberi dampak dalam orang kehidupan. Kadang orang kalau pelayanan di rumah sakit, kadang orang bilang kaki saki, saudara. Ya, saki kaki. Mau pergi pelayanan di rumah sakit. Mar kalau mau pi mall, mau pi mantosnya saki kaki, saudara. Ini yang jadi persoalan. Kadang orang malas kalau melayani. Ya, kalau melayani yang terlalu berat-berat, orang kadang ini mau. Ya, susah orang mau melayani, saudara. Mau pergi ibadah banyak alasan. Ini yang jadi persoalan. Ya, alasan jaga warung lah, jaga kobong lah, terlalu banyak alasan. Apalagi kalau mau pergi ibadah pas, ya. Banyak juga yang malas jaga pergi ibadah pas, saudara. Padahal dalam ibadah itu baru nama ibadah pas. Berarti kan di situ kita beribadah. Ya, kita beribadah kepada Tuhan. Tapi ada orang yang nyak pusing, ya. Ada perangkat pelayanan nyak pusing. Ibadah pas kek, ya. Mau sidang kek nyak pusing, saudara. Ya, saya juga heran. Biar minggu-minggu nyak hadir, tetap dia cuek. So putus seurat malu, saudara. Makanya jangan kita seperti itu. Karena orang bijak tidak demikian. Orang bijak itu dia akan sadar tugas. Sehingga dalam pekerjaan dia akan rajin. Tapi juga dalam pelayanan nyanak mutabiar tuh pelayanan. Orang bijak tidak akan membiarkan pelayanan, ya. Nyanak mau kasih biar tuh pelayanan. Tapi dia percaya bahwa pelayanan itu milik Tuhan. Sehingga semua yang dia kerjakan dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadilah orang yang rajin. Ya. Karena rajin itu penting sekali dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang yang lamban. Lamban di sini juga saudara-saudara bisa berarti tidak jujur. Ya. Menipu. Makanya ayat 2 bilang apa? Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna. Jangan sampai kekayaan, harta yang kita miliki itu semua dari hasil kerja yang tidak jujur. Kalau kita memberi hasil pada keluarga kita, itu karena hasil kerja keras kita. Karena tangan kita yang rajin, maka kita menerima berkat dari Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita memberikan hasil kepada keluarga kita dari kerja keras kita, dari tangan yang rajin ini, Bapak Ibu Saudara, maka itu akan menjadi berkat dalam kehidupan keluarga. Tapi kalau kita memberi berkat, kita memberi hasil dari kerja kita yang tidak jujur, dari hasil menipu, ya, dari hasil mencuri, saudara, itu tidak akan jadi berkat bagi keluarga, tapi itu akan menjadi kutuk. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, lebih mulia jika segala sesuatu yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita, bukan dari hasil penggelapan, ya, korupsi dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya ada orang yang nyanak mau heran, dia so tabae itu, dia so dapat lihat ada kemajuan DP hidup, dia so dapat lihat so kaya,
Ya, karena dia ketuk rajin. Luar biasa komang. Dia kerja memang dengan penuh semangat dia ketika bekerja. Ya, tapi ada juga yang siapa dia suka ya? Kakek-kakek akang dia suka ya. DP kekayaan sangat menonjol saudara. Pokoknya dia mandi barang mas saudara ya. Pokoknya suka sekali dia. Nah, padahal yang tiba-tiba kaya begitu ya, tiba-tiba dia pedoi banyak sekali ya, padahal itu bukan dari hasil kerja keras, tapi dari pekerjaan yang tidak jujur ya, dari pekerjaan yang mungkin ya menyeleweng, mencuri dan lain sebagainya, yang akhirnya tiba-tiba kaya semua diperoleh, miskin lagi saudara. Nah, ini yang jadi persoalan. Sehingga orang bijak ya pelan-pelan saja asal selamat, daripada mau suka cepat kaya mar binasa. Itu yang dikatakan oleh ayat 2 ya, firman Tuhan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Jadi kalau yang kita peroleh dari kefasikan nggak guna ya, dapat lihat ada semua padahal mau hilang ulang saudara, karena dari hasil kefasikan. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang bijak ya menyelamatkan dia dari segala hal yang membahayakan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau orang mau kehidupan kita diberkati, mari gunakan tangan ini ya dengan baik. Kalau kita pengkhotbah bilang, apa yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Jadi kerjakan bagus-bagus apa yang menjadi orang petugas dan tanggung jawab. Ya, kalau orang bekerja keras dengan hasil itu, maka Tuhan akan memberkati. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, Tuhan akan berkati. Yang penting orang rajin, jangan orang malas saudara-saudara. Ya, karena di sini di ayatnya yang ke berapa tadi? Di ayat ke-10 dikatakan siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Ya, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Jadi mengedipkan mata, tutup mata tuh saudara ya. Mar adle tuh begini-begini. Kalau ada yang datang dengan semua kode saudara, musuh itu udah datang ya. Tapi di sini maksudnya siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Artinya kurang tidur terus, pokoknya tutup mata terus ya. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur, mengantuk saudara, sampai orang mengidang. Ya, kalau orang mengidang nggak apa-apa. Kalau mengidang mengantuk. Pada orang kalau pemalas memang suka tidur, pokoknya memang suka tidur terus ya. Nah, ini yang jadi persoalan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga orang bijak pasti rajin. Dia akan gunakan tangannya dengan rajin, sehingga itu akan membuat dia diberkati oleh Tuhan ya, luar biasa. Dan selanjutnya saudara yang diberkati Tuhan, saya sangat tertarik dengan ayat 6 ya. Firman Tuhan mengatakan begini, berkat ada di atas kepala orang benar. Ketiga saudara, dampak dari orang bijak adalah hidup benar. Orang bijak tidak mungkin melakukan kejahatan, karena kebijaksanaan itu akan menuntun dia untuk melakukan apa yang benar. Sehingga dampak yang ketiga adalah hidup benar. Ya. Orang bijak akan hidup benar. Dia tidak akan curang. Orang bijak akan hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Karena orang bijak itu tahu kebenaran. Dan pasti akan melakukan kebenaran, menghidupi kebenaran. Nyanak mungkin orang bijak menipu. Nyanak mungkin orang bijak mencuri. Nyanak mungkin orang bijak melakukan kejahatan saudara. Tapi ada orang bilang begini, iyo karena DP pandai bikin bodoh orang. Nah, ini bahaya, itu bukan pandai itu. Ya, itu bukan bijak saudara. Nyanak ada orang bijak yang bikin bodoh orang. Ya. Hati-hati kita menggunakan hati-hati orang menggunakan orang kepandaian.
torang pe kepintaran, torang pe kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan karena torang pandai untuk bikin bodoh orang lain. Iyo tuh, hati-hati. Itu mau tabale patorang. Makanya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, ya, untuk hidup benar. Karena dampak dari hidup benar adalah berkat. Jelas ayat 6 katakan berkat ada di atas kepala orang benar. Di atas kepala. Di atas kepala saudara. Ya, di atas kepala orang benar, bukan orang fasik. Firman Tuhan yang bilang itu. Ya, tapi berkat itu ada di atas kepala orang benar. Ini menegaskan bahwa sampai kapanpun orang fasik tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tapi Tuhan hanya akan memberkati orang benar. Ya, orang yang melakukan kebenaran. Karena berkat hanya ada di atas kepala orang benar. Artinya orang benar dimahkotai berkat. Luar biasa saudara-saudara ya. Orang bilang berkat apa? Ulangan 28 jelas sekali bicara tentang berkat Tuhan saudara. Kesehatan, kekuatan, umur panjang ya, berkat berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Makanya saudara, Daud bilang begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah Daud melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa? Ada sebuah jaminan ketika orang hidup benar di hadapan Tuhan saudara-saudara ya. Kalau kita hidup benar, berkat itu otomatis. Amin. Ya, kita tidak perlu mengejar berkat saudara. Berkat yang akan mengejar kita. Yang harus kita lakukan adalah menjadi orang benar. Ya, karena jelas firman Tuhan bilang, saat orang menjadi orang benar, menghidupi kebenaran, berkat itu ada di atas kepala. Jadi kita dimahkotai berkat. Wah, luar biasa saudara. Kita lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, yaitu menjadi orang benar. Ya, nggak usah dusu-dusu berkat. Berkat yang medusu orang, saudara. Ya, karena apa? Karena yang memberkati kita itu adalah Tuhan. Bagian Tuhan adalah memberkati kita. Bagian kita adalah melakukan kebenaran. Dan berkat itu akan diperintahkan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga sangat penting jadi orang benar. Ada orang yang benar di kehidupan. Ya, ada orang yang melakukan ketidakbenaran di tengah-tengah tugas tanggung jawab. Ya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ada tuh nyak betul, ada tuh nyak benar. Ya, saudara, setengah benar sama dengan benar saudara. Sehingga kita harus menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan bilang, Nyanda bilang, akulah jalan kebetulan. Nyanda. Tapi Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Wah, sehingga di jalan kebenaran itu mesti orang jalani jalan itu saudara. Jangan orang berjalan di jalan yang salah. Di jalan yang membawa orang pada jurang kebinasaan. Orang bijak akan menghidupi kebenaran. Ya, kalau orang selama ini masih melakukan kejahatan, orang tidak masuk bagian orang bijak saudara. Karena orang bijak akan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini, orang tetap melakukan dosa, orang tetap melakukan kejahatan, orang ada di jalan yang salah, minta ampun saudara. Biar kita menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita diberkati, keturunan kita diberkati. Karena apa? Orang berkomitmen untuk jadi orang benar. Ya, kalau ada di sekitar kita orang yang tidak benar, ya sudah. Yang penting Tuhan tetap benar saudara. Amin. Ya. Dan juga firman Tuhan katakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan di ayat 11. Ya. Jadi orang kalau hati benar, pikiran benar, ya mulutnya juga pasti benar, perbuatannya juga pasti benar saudara. Makanya dikatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Ya. Orang bijak juga akan menggunakan perkataannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sumber kehidupan jadi sumber. Ya, orang kalau ada kalau ada mata air saudara, ya itu adalah sumber ya, mengalirkan aliran air yang bersih, menghidupkan yang lain, ya, boleh siram bunga, ya,
boleh minum saudara. Luar biasa. Sumber kehidupan. Jadi mulut orang benar itu adalah sumber kehidupan. Ya, jangan sampai tompe mulut ini jadi sumber kebinasaan. Tapi orang pemulut ini mesti jadi sumber kehidupan. Sehingga orang benar, mulutnya itu pasti benar. Ya, memperkatakan yang benar. Bukan hal-hal yang tidak benar, saudara. Orang bijak akan menjaga mulutnya supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Makanya mari jaga mulut kita. Jangan sampai tompe mulut ini tidak lagi menjadi sumber kehidupan, tapi menjadi sumber bencana. Ya, karena mulut badan binasa. Karena mulu Carlota akhirnya ada kekacauan. Karena mulu ya, baku tak salah satu dengan yang lain. Karena mulu ada kesalahpahaman. Sehingga pakai mulut ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Ya, biarlah kehidupan kita akan selalu memberi dampak yang luar biasa. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Orang bijak pertama memberi dampak sukacita. Yang kedua rajin. Dan yang ketiga benar. Hidup benar. Biar firman ini senantiasa memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sungguh memberkati kami. Biarlah senantiasa kami akan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami menjadi orang bijak. Biarlah kami tetap memberi dampak dalam kehidupan kami. Ada sukacita, rajin, dan hidup benar. Biarlah 3 hal ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan biarlah kami mampu berlaku bijak dimanapun kami pergi dan berada. Dalam setiap tutur kata, hati, pikiran, dan perbuatan kami. Dan biarlah kebijaksanaan itu akan kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang menyentuh hati kami lewat firman-Mu ini, senantiasa memberkati kami semua, memotivasi kami, tetapi juga akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai jumpa kembali kita dalam video YouTube berikut. Dan semoga lewat perenungan firman ini memberkati kita semua. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati.